Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Alhamdulillah ya, akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa kembali bertemu di kelas nahwu kita. Insya Allah hari ini masih melanjutkan tentang bab mamnu minas sarf ya. Mamnu minas sarf. Namun sebelumnya ya kita sudah membahas tentang tanda-tanda i'rab yang marfu' dan juga mansub. Oke, sekarang kita sudah memasuki i'rab yang majrur, makhfud atau majrur. Oke. Nah, di situ yang untuk majrur itu ada tiga tanda. Oke. Yang pertama adalah al-kasrotu, huruf kasroh yang berharokat kasroh, kemudian al-ya'u, huruf ya, kemudian al-fathatu yaitu yang berharokat fathah. Ya. Jadi untuk tanda makhfud, tanda jar itu hanya ada tiga ini. Kalau nggak kasroh, ya huruf ya berharokat fathah. Untuk tanda aslinya yaitu kasroh. Untuk tanda aslinya yaitu kasroh. Untuk dua tanda lainnya adalah tanda cabang. Oke ya. Untuk yang tanda kasroh apa saja tempat-tempatnya? Ya, ada tiga tempat. Ya, kalau kita murojaah lagi, ada isem mufrad. Ya, isem mufrad, munsorif yaitu yang bertanwin. Kemudian jamak taksir, ya, kemudian jamak muannas salim. Adapun yang tanda kedua dari majrur yaitu ya huruf ya di tiga tempat juga, yaitu pada isem yang lima, kemudian pada isem musanna, tasniyah itu musanna, kemudian jamak di sini adalah jamak mudzakkar salim, ya jamak mudzakkar salim. Baik, kita masuk ke tanda yang ketiga dari tanda i'rab yang majrur yaitu berharokat fathah. Tandanya ya yang berharokat fathah hanya ada pada satu tempat yaitu al-ismul ladzi la yansorif. Isim yang tidak bertanwin. Al-ismul ladzi la yansorif atau kita bilangnya al-mamnu' minas sarf. Al-mamnu' minas sarf. Kita waktu itu juga sudah singgung ya mamnu' minas sarf itu dibagi menjadi dua. Mamnu' minas sarf karena satu sebab dan mamnu' minas sarf karena dua sebab. Ya kan? Masih ingat ya? Yang satu sebab apa saja waktu itu Bu Tari mohon diingatkan? Ada suaranya, Mbak? Ya, ada. Yang satu sebab waktu itu apa saja yang satu sebab? Yang satu sebab karena adanya alif maksuro. Karena Karena apa? satu ilah. Karena ya Ada satu alif ilah itu satu maksuro. sebab. Oke. Yang pertama Iya, apa? karena ada alif maksuro. Oh, alif maksuroh, iya. Karena di belakangnya ada alif maksuroh. Contohnya kayak takwa, ya, takwa. Baik. Kemudian apa lagi yang termasuk satu Musa, sebab? Musa. Ya, itu Musa nanti dulu. Musa itu alam, nanti dulu. Ini ya nggak contoh. Satu sebabnya selain alif maksuroh ada apa? Alif mamdudah. Oh, Oke. alif Heeh. maksuro. Kemudian satu lagi apa? Karena mengikuti wazan pola mafa'il atau mafa'il. Oke, yang dinamakan Mafail. dengan sighah muntaha al jumu. Muntajimu. Ya. Jadi yang untuk satu ilah saja itu hanya ada tiga ya. Hanya ada tiga. Yang pertama, kalau enggak dia belakangnya alif maksuroh, kayak takwa, Buddha, oke. Atau yang kedua alif mamdudah, ya. Contohnya kayak khodro, ya, hamro, ya kan. Kemudian yang ketiga yaitu sighah muntahal jumu', maksudnya dia mengikuti pola mafa'il atau mafa'il, ya seperti masajid. Jamak dari masjid itu masajid.
makatib. Jamak dari maktab itu makatib. Jamak dari miftah, mafatih. Itu semuanya sighah muntahal jumu'. Oke, sighah muntahal jumu' itu ya kan dikatakan mamnu minas sarf kalau ada dua syarat. Waktu itu kita pernah nyinggung ya ada syaratnya kalau dia tidak boleh kemasukan alif lam. Kayak al masajid nggak boleh al masajidah. Kalau ada alif lamnya ya dia i'rabnya seperti biasa, kembali normal. Al-masajidu, al-masajidi, al-masajida. Oke, ya. Tetapi ketika nggak ada alnya, maka dia ya kalau dia majrur, maka dia ya diharokati fathah. Masajida ya. Baik. Sekarang kita masuk yang Saya mau nanya dulu, yang kalau yang alif maksurah tadi kalau misalnya pakai alf, jadi i'rabnya gimana? Kan misalnya biasa aja, al-dikro gitu ya. biasa Biasa aja. aja. Jadi nggak maksudnya dia kalau misalnya dia statusnya dia Isim majrur kan majrur, masih ya al-dikro isim gitu kan. majrur, isim majrur dengan kasroh muqaddarah karena dia Oh gitu aja. berakhiran, iya, isim Oh, majrur oke. dengan kasroh karena dia kasroh muqaddarah karena dia berakhiran maksuroh dengan berakhiran Oh alif ya kok maksurah. kayak yang dulu ya. Ya, seperti biasa kembali normal. Cuma memang harokatnya kayak gitu aja, soalnya dia muqaddarah. Insyaallah Iya, bisa iya. difahami ya. Iya, seperti. Ya, coba saya tulis di sini dulu, saya catat di sini. Misalnya kayak gini, bentar. Ya, misalnya takwa. Kemarin ala takwa. Misalnya ala takwa sama alat takwa misalnya. Oke. Kita perhatikan di sini sama-sama ada takwa sama at-takwa. Oke ya. Takwa di sini ya kan dia termasuk ini i'rabnya ism majrur. Kenapa? Karena sebelumnya ada alanya, ada huruf jarnya. Oke. Setiap ada isim yang apa yang datang sesudah huruf jar, ya kan? Itu dinamakan isim majrur. Baik. Terus kita lihat isim majrurnya di sini, takwa ada alif maksurah, ya yang nggak ada titiknya itu dinamakan alif maksurah. Oke ya. Dia isim majrur tapi dengan fathah. Biasanya isim majrur dengan kasroh. Ya kan? Dia dengan fathah karena dia termasuk mamnu minas sorf. Ya, disebabkan karena ilahnya satu saja, yaitu berakhiran alif maksurah. Nah, takwa ini dia kembali normal ya kalau sebelumnya kemasukan alif lam. Oke ya. Maka tetap sama-sama isim majrur nih, cuma harokatnya yang beda. Yang pertama harokatnya fathah muqaddarah, yang kedua harokatnya kasroh muqaddarah. Oke ya? Karena memang akhirannya alif maksurah. Insya Allah bisa difahami ya, Mbak Susi ya. Iya Baik, ya, baru keingat lagi ya. Sekarang ya, bisa ya. ya. Oke. Baik, sekarang yang bisa ditulis mamnu minas sorf karena dua sebab. Mamnu, bisa kita tulis bareng. Mamnu mina as-sorf. Waktu itu kan ada yang satu sebab, sudah kita bahas, hanya ada tiga macam saja. Kemudian yang dua sebab sekarang, karena dua sebab. Karena dua ilah. Ilah itu sebab ya, karena dua ilah. Oke. Ini ada dua macam. Mamnu minas sorf karena dua ilah itu ada dua macam saja. Kalau enggak alam, alamiah, kalau bahasa Arabnya alamiah, atau kita bilangnya alam. Yang kedua karena wasf. Wasf itu sifat. Ya, kalau kita baca ada namanya alamiah. Ya, yang ini alam itu maksudnya alamiah. Al-alamiyah. Yang kedua wasf. Al-wasfiyah. Al-wasfiyah. Ya, hanya ada dua macam. Mamnu minas sorf karena dua ilah hanya ada dua macam. Dia kalau nggak alam, ya wasf. Wasf itu sifat.
Nah, kita bahas satu-satu dulu. Alam, alam itu apa? Alam itu nama. Boleh nama orang, boleh nama kota, ya. Nama apa saja. Itu alam, ya. Istilahnya dengan menggunakan alam, ya. Kayak kita, Vina itu alam, ya. Vina, kemudian apa Muhammad, ya. Semuanya itu nama-nama, baik nama perempuan, nama laki-laki, nama hewan, nama tumbuh-tumbuhan, nama kota, itu kita bilangnya alam. Oke ya. Tapi alam mana saja nih yang masuk dalam kategori mamnu minas sorf? Karena nggak semua alam itu mamnu minas sorf. Contohnya Muhammad. Ketika kita bilang Muhammadun, Muhammadun, dia alam, dia alam nama orang. Oke, tapi dia nggak mamnu minas sorf karena Muhammad adalah nama Arab. Oke, jadi ya, yang termasuk mamnu minas sorf adalah yang pertama alam, ya, karena dia eh, bisa ditulis alam karena dia non Arab, non Arab. Namanya Ajami, A, ya atau non Arab. Nama non Arab. Oke, alam, ya, alam karena namanya alamnya non Arab. Contohnya waktu itu kita singgung ya. Kita singgung nama-nama seluruh nama-nama nabi itu bukan Arab kecuali 4 saja. Oke. Jadi kayak Ibrahim, Ibrahim, Yusuf, Ibrahim, Yusuf, Yakub, ya, dan seterusnya itu nggak boleh ditanwin. Berarti gimana? Ya, kalau dia marfu, ya dia hanya domah saja. Ibrahimu, Yusufu, Yakubu. Beda kalau alamnya adalah alam yang Arab. Nama Arab, Muhammadun, oke, Yasirun, ya. Baik ya, ini Ibrahimu, Yusufu, Yakubu. Ini kalau marfu. Kalau mansub bagaimana? Ya dengan fathah aja. Ibrahim, Yusufa, Yakuba. Oke. Dia dengan fathah mansub dengan fathahnya saja nggak boleh ditanwin. Oke, makanya dibilang mamnu mina as-sarf. Mamnu itu yang terlarang yang dari apa? Dari diharokati tanwin. Sarf itu tanwin. Oke, kalau Muhammadun ya Muhammad dan boleh tanwin Muhammadan ya, kemudian Yasiron, Aliyan ya dan seterusnya. Nah, kalau majrur, majrur juga sama, dia nggak boleh kasroh. Jadi kaidahnya kalau mamnu minas sarf selain nggak boleh bertanwin, dia nggak boleh menerima kasroh. Iya, dia nggak boleh tanwin, juga nggak boleh berkasroh. Jadi nggak boleh Ibrohimi, nggak boleh Ibrohimi, nggak boleh. Yusufi nggak boleh. Ya, jadi ketika dia keadaan majrur, dia harus fathah. Ibrahimah, Yusufa, Yakubah, ya, dan seterusnya. Insya Allah bisa difahami ya. Jadi mamnu minasaf karena dua ilah. Ilahnya yang pertama adalah alam. Nah, alam tuh macam-macam nih. Alamnya yang pertama dua ilah itu dua sebab ya. Karena alam, alamnya apa? Sebab yang kedua apa? Sebab yang kedua karena dia non Arab. Nama non Arab. Baik. Sekarang masuk yang ketiga, yang kedua, contoh alam apa nih? Dituliskan ya. Alam yang taknis. Taknis. Taknis itu nama perempuan. Nama perempuan. Oke ya. Dia alam, tapi alamnya nama perempuan. Ya. Seluruh nama perempuan, baik bisa ditulis seluruh nama perempuan, oke, baik itu nama Arab ataupun non Arab, ya, dia termasuk dia termasuk mamnu minas sarf. Mamnu min nah sarf. Oke.
Kecuali, ada kecualinya satu aja kecualinya. Kalau nama itu adalah terdiri dari 3 huruf. Kecuali, kecuali kalau nama perempuan itu terdiri dari 3 huruf. Seperti nama Hindun. Seperti nama Hindun. 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 Oke. Hindun di sini boleh Hindu, boleh Hindun. Ya. Jadi boleh bertanwin, boleh tidak. Tapi selain yang ini, ya, selain itu semuanya, ya kan, semuanya itu mamnu minas sharf. Contohnya seperti Maryam, Aisyah, Aisyah, Khadijah, Khadijah, oke, Zainab, ya, termasuk juga Vina, termasuk juga apa namanya Susi, ya, dan macam semua, dan nama-nama kita semuanya termasuk mamnu minas sharf. Lestari, Endah, semuanya nama-nama kita, apalagi bukan nama Arab, ya kan, masuk nama perempuan, baik nama perempuan itu Arab ataupun non Arab, dia termasuk mamnu minas sharf, kecuali yang 3 huruf, kayak contohnya Hindun, dia boleh pakai tanwin, boleh tidak. Insya Allah bisa difahami ya. Jadi kalau marfu Maryam, marfu'nya dengan dhammah, Maryamu. Kalau mansub, Maryama. Kalau majrur, Maryama juga. Nggak boleh Maryami, nggak boleh. Aisyah pun juga gitu. Aisyatu, Aisyata, Aisyata. Khadijatu, Khadijata, Khadijata. Ya. Zainabu, Zainaba, Zainaba. Ya. Fina, Fina, Susi, Susi, dan lain sebagainya. Insya Allah bisa difahami ya. Jadi kalau ada kita menemukan kata Aisyah, berarti dia mamnu minas sharf karena 2 sebab, 2 ilah. Yang ilah pertama karena dia alam, ilah yang kedua alamnya karena dia nama perempuan. Insya Allah bisa difahami ya. Oke ya. Nah, nama perempuan di sini ya, termasuk ya nama laki-laki tapi yang bentuknya kayak nama perempuan. Dia lah nama laki-laki nih. Nama laki-laki nih. Cuma karena akhirannya tak marbutoh, ya kan? Dia masuk ke kategori mamnu minas sharf. Oke ya, karena dia apa namanya karena berakhiran tak marbutoh, dia masuk ke mamnu minas sharf. Contohnya Hamzah, Muawiyah, kemudian Usama, kemudian Maisarah, kemudian Umayyah. Ya, banyak nama laki-laki yang berakhiran tak marbutoh. Nah, ini dianggap nama perempuan. Oke ya. Tetapi secara makna. Secara secara apa namanya? Maaf, lafat aja, maaf. Secara lafal. Oke ya. Kalau yang atas Maryam Aisyah, ini memang Aisyah memang secara lafal, secara makna dia memang perempuan. Cara lafalnya Aisyah ada tak marbutohnya. Cara maknanya juga memang dia perempuan, nama perempuan. Adapun Hamzah, Muawiyah secara pelafalan, ya, secara pelafalan dia nama perempuan. Tapi secara makna dia nama laki-laki. Tetapi ini masuk kategori nama, kita bilangnya di sini alam taknis ya, taknis. Kita bilangnya jangan nama perempuan tetapi taknis, alam taknis. Taknis. Taknis itu ya nama perempuan sebenarnya, tapi kita bilangnya taknis. Oke ya. Insya Allah bisa difahami ya. Jadi nama laki-laki yang berakhiran tak marbutoh ya itu dikategorikan alam taknis. Dikategorikan alam taknis secara pelafalan. Berarti gimana? Hamzatu nggak boleh hamzatun, tetapi hamzatu kalau marfu, hamzata kalau mansub, hamzata kalau majrur. Insya Allah bisa difahami. Hamzata, Muawiyata, Muawiyatu, Muawiyata, Muawiyata. Ya, ala kulihal nggak boleh ditanwin. Nggak boleh ditanwin dan nggak menerima kasroh. Insya Allah bisa difahami. Kemudian masuk yang ketiga.
Masuk yang ketiga, dia ini sudah ditulis belum ya? Maaf. Sudah, sudah. Sudah. Ya. Ya. Dia nama, oke. Dia nama, iya, ya, habis ini dulu. Dia nama laki-laki, nama yang berakhiran, ya, yang berakhiran, alam yang berakhiran alif dan nun. Alif dan nun. Oke, dia alam, dia nama. Oke, dia nama nih. Mau nama kota, mau nama orang, tapi yang berakhiran alif dan nun. Contohnya, Sulaiman. Kelihatan nggak ya tulisan saya di sini? Nggak kelihatan Mbak, Mbak Vina kurang naik kayaknya. Kurang ya. Sulaiman, misalnya Sulaiman, oke. Usman, ya sebentar. Sulaiman, Usman, Salman, ya. Lihat nih, ini nama nama orang, oke. Tapi berakhiran apa? Alif dan nun. Akhirannya ini Sulaiman, Utsman, Salman, oke. Dia berakhiran alif dan nun. Ini kalau nama orang. Kalau nama daerah seperti apa nama daerah? Nama daerah kalau di Kuwait ini seperti Kaifan, ya. Kaifan kan nama daerah, Kaifan. Oke ya. Atau nama orang lagi misalnya Adnan, Adnan, iya nak, iya nak. Ini semuanya berakhiran alif dan nun. Oke ya. Maka nggak boleh, ya nggak boleh tanwin. Yang pertama kaidahnya mamnu minas sarf, nggak boleh bertanwin dan nggak menerima kasroh. Berarti kalau dalam keadaan majrur dia berharokat fathah. Adnana, Kaifana, Sulaimana, Uthmana, Sulaimana, ya, dan seterusnya. Insya Allah bisa difahami ya. Termasuk bulan Ramadan. Ramadan. Kan tadi alam, alam tuh nggak harus nama orang. Bisa nama bulan, bisa nama tempat, nama apa aja. Nih, Ramadan. Ya. Syahru Ramadan. Ya, syahr Ramadan, bulan Ramadan. Ya. Dia kalau majrur, dia berharokat fathah. Ramadan. Ya. Insya Allah bisa difahami. Baik, sekarang yang keempat. Saya tulis lagi. Sekarang yang keempat ya. Yang keempat. Mohon dibaca ulang lagi. Tadi yang mamnu minas sarf karena dua sebab, ada dua macam. Macam yang pertama apa? Karena macam yang pertama karena Alam, satu karena alam, macam yang kedua alam, karena wasf atau sifat. Pas. luas. Kita yang sifat nanti aja. Kita masuk ke yang macam yang pertama yaitu alam. Alam itu ya semua nama, apapun nama itu ya, baik nama orang, nama kota, nama tempat, nama hewan, nama bulan, itu kita namanya, kita istilahnya itu alam. Oke, alam. Nah, alam itu tidak semuanya masuk ke mamnu minas sarf. Ya. Jadi ada beberapa alam yang masuk ke mamnu minas sarf. Oke ya. Nah, di antaranya, nah yang alam yang mamnu minas sarf itu ada berapa? Ada 6. Ini kita baru bahas 3 tadi. Yang pertama alam yang Arab, ya laki-laki Arab. Kemudian alam taknis. Alam taknis itu perempuan, baik secara lafal atau makna. Kemudian alam yang berakhiran alif dan nun. Oke ya. Sekarang masuk yang alam yang mengikuti, bisa ditulis yang nomor 4, alam yang mengikuti pola ya, fi'il. Mengikuti pola fi'il. Alam yang mengikuti pola fi'il. Maksudnya apa? Pola kata kerja. Fi'il itu kan kerja, kata kerja. Ya kan? Memang ada nama orang yang mengikuti fi'il. Ada. Contohnya Ahmadu. Ahmad, nama Ahmad. Oke. Ahmadu.
Ahmadu. Kalau kita perhatikan Ahmad ini, ya ini fiil, fa'ilnya mana? Ini fiil mudhari ini Ahmad ini. Ya Ahmadullah, aku memuji Allah. Fiil mudhari, a-nya di sini ana, aku. Ya, Ahmadullah, aku memuji Allah Ta'ala. Ya, dia fiil mudhari. Tapi ini ternyata dijadikan nama. Oke, Ahmadu. Jadinya Ahmad. Nah, yang mengikuti nama yang mengikuti pola fiil di sini nggak boleh ditanwin, nggak boleh Ahmadun, nggak boleh. Contohnya lagi nama orang yang mengikuti pola fiil apa? Ada Yazid, Yazidu, Yazidu. Nama orang ada Yazid kan? Yazid. Nah, Yazid itu fiil mudhari. Yazidu, ya artinya bertambah. Artinya bertambah. Nah, nama ini juga tidak boleh ya bertanwin. Ahmadu, Yazidu, ya. Apalagi ada namanya Yashkur, ya, Yashkur. Artinya ya, terima kasih, orang yang berterima kasih. Yashkuru, ya, ada Yashkur. Nah, dia tapi nama orang mengikuti pola fi'il, dia tidak boleh bertanwin dan tidak menerima fathah. Insya Allah bisa difahami ya. Contohnya lagi juga Aiman. Ya, ya, Aiman juga itu kan nama orang tuh. Aimanu. Baik. Sekarang masuk ke yang nomor 5. Iya sayang, iya sayang. Nomor 5, alam yang alam tarkib. Ya, kita bilangnya alam karena tarkib. Alam karena tarkib. Tarkib itu dua yang tadinya satu nama, ya apa namanya, dua kata digabung menjadi satu, ya dua kata digabung menjadi satu. Oke, di Yaman Hadramaut, ya ada Hadramaut, maaf Hadramaut, Hadramaut, tulisannya seperti ini, Hadoro maut, ya Hadoro satu kata, maut satu kata, ya kan kalau dia dipisah maknanya masing-masing. Tapi karena dia digabung ini nama tempat Hadramaut, ya bukan Hadoro pisah space maut enggak, Hadoro mau jadi satu. Nah ini Hadramaut itu terdiri dari dua kata. Ini namanya tarkib. Oke, ini namanya tarkib Hadramaut, ya kan? Nah ini juga alam. Ini nggak boleh berharokat tanwin dan juga nggak boleh berharokat kasroh. Oke. Contohnya kalau nama tempat Surabaya, ya Surabaya itu kan dua kata. Tarkib itu terdiri lebih dari satu kata. Surabaya, Surabaya, ya Surabaya. Apalagi New York. Nah, itu dua kata. Itu semuanya masuk alam, tapi bukan alam taknis, nama perempuan bukan yang berakhiran alif dan nun juga bukan yang mengikuti pola fi'il. Ya, seperti Ahmadu, Yazidu bukan, tetapi karena dia alam tarkib. Kita bilangnya alam tarkib. Kita bilangnya apa? Alam tarkib. Tarkib itu yang terdiri dari lebih dari satu kata. Hadromaut. Jadi Surabaya tadinya Sura sama Baya jadi gabung Surabaya, New York. Oke ya? Insya Allah bisa difahami. Kemudian yang terakhir hanya ada 6 macam aja. Yang terakhir adalah alam, bisa ditulis alam yang mengikuti pola, mengikuti wazan itu pola ya, wazan fu'al, mengikuti wazan fu'al, fa fu'al, fa ain lam, fu'al. Baik, fu'al. Ya, contohnya seperti apa? Iya, Nak. Contohnya apa? Seperti iya, Umar. Nah, Umaru. Contohnya seperti nama Umar. Umaru. Ya. Nggak boleh Umarun. Nggak boleh Umaru. Ya. Seperti Hubalu. Hubal. Oke. Hubalu. Ya. Dan lain sebagainya.
Baik. Jadi di sini mungkin ini dulu yang kita bahas ya. Jadi di sini mamnu minas sorf, oke, mamnu minas sorf itu ada dua macam, oke, terdiri dari dua macam, dibagi dua. Yang pertama karena satu sebab, yang kedua karena dua sebab. Satu sebab atau kita bilangnya satu illah, yang kedua dua sebab atau kita bilangnya illatain, dua illah. Yang satu sebab hanya ada tiga di bawahnya, oke ya. Kalau enggak dia yang berakhiran apa namanya alif maksuroh, ya berakhiran alif mamdudah, ya sighah muntahal jumu, yaitu mengikuti pola mafa'il atau mafa'il. Oke, cuma itu doang. Itu satu sebab, satu ilah. Adapun yang dua ilah itu dibagi dua. Dua ilah dibagi dua. Kalau enggak alam, ya wasf. Kalau enggak alam, ya wasf. Wasf itu sifat. Nah, alam ini enggak semua alam masuk kategori mamnu minas sorf. Alam apa saja sih yang masuk kategori mamnu minas sorf yang kita sebutkan? Ya, yang pertama, yuk kita baca. Yang pertama tadi apa? Alam apa? Alam karena apa? Satu, alam karena Karena nama. Karena dia nama non Arab. ya nama-nama Arab. Oke. Jadi kalau ditanya dua sebabnya apa? Sebab yang pertama karena dia alam. Oke. Sebab yang kedua karena dia nama Arab. Maaf, non Arab, bukan nama Arab. Karena non Arab. Kita bilangnya ajam. Ajam. Oke. Lawan kata dari Arab itu ajam. Ajami, ajam. Oke ya. Kemudian yang kedua, alam karena Lam taknis. 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 Ya, taknis. Taknis itu perempuan baik secara lafal atau secara makna. Oke, secara lafalnya itu apa perempuan, walaupun secara makna dia laki-laki, nggak masalah. Ya kan dia masuk ke mamnu minas sarf. Contohnya Hamzatu, Muawiyatu, Usamatu, Maisarah, Umayyah, ya, dan lain sebagainya. Insya Allah bisa difahami. Yang ketiga, alam karena apa nih? Satu karena sebabnya alam, yang sebab yang kedua karena berakhiran Alif dan nun. alif dan Alif dan nun. Oke, seperti apa namanya Sulaiman, Utsman, Salman, Adnan, ya. Enggak hanya nama Ramadan. orang saja, bisa nama tempat kayak Kaifan, enggak hanya nama tempat juga, bisa nama zaman, nama Ramadan. bulan, Ramadan. Oke. Jadi kalau ditanya kalau Ramadan, ya dia kenapa mamnu minas sarf? Karena dua ilah, dua sebab. Sebab yang pertama karena alam, sebab yang kedua karena dia berakhiran alif dan nun. Oh, alif dan nun. Ya, insya Allah bisa difahami. Sekarang yang keempat, alam karena apa? Ya, mengikuti pola fi'il. Pola Mengikuti fi'il. pola Ya, fi'il. Ahmadu, Yazidu, Yashkuru, ya, dan lain sebagainya. Ya, ada As'adu, ada Akrom, ya, Akrom juga Akrom, Aimanu. Baik, mengikuti pola fi'il, ya. Tapi dijadikan nama. Oke ya? Baik. Kemudian, nah, tapi kalau kita bilang Ahmadullah, ya berarti dia bukan nama orang, dia fi'il. Ahmadullah, ya. Dia fi'il aku, oke, memuji Allah. Ahmadullah Ta'ala. Oke. Nah, dia kok tahu kalau dia nama? Ya, kita lihatlah. Ahmad, Ahmad. Kalau manggil Ahmad, Ahmad. Oh, dia nama. Berarti nama orang. Oke. Baik, alam yang kelima alam tarkib. Dia yang pertama karena alam, yang kedua karena tarkib, alam tarkib, ya. Seperti Hadramaut, ya kan? Kemudian Surabaya, New York, ya. Tadi kita sudah singgung ya, kalau kita bilang alam nggak melulu nama orang, bisa nama tempat, bisa nama apa saja, ya. Ya, New York itu kan alam, nama tempat. Tapi alam apa? Alam tarkib. Bisa tambahin tarkib ya. Kemudian alam yang mengikuti wazan fu'al. Ya, yang terakhir alam yang mengikuti wazan fu'al. Umaru, Hubalu, ya. Dan nama-nama yang lainnya yang mengikuti pola fu'alu, ya. Mengikuti pola fu'alu itu juga termasuk mamnu minas sarf. Selain itu, selain keenam ini, maka dia walaupun alam, dia nggak masuk mamnu minas sarf. Oke ya? Ya kayak Muhammadun, ya kan? Kemudian Yasirun, ya. Nama-nama laki-laki Arab itu bukan termasuk mamnu minas sarf. Insya Allah bisa difahami ya. Sampai sini dulu. Insya Allah 2 pekan lagi kita membahas
mamnu minal sarf yang terakhir karena yang dua sebab, dua illah karena wasf, ya, wasfu sifat. Baik, mungkin sampai sini dulu. Allah Ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan kasiran. Nanti insya Allah saya kasih PR. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakallah Iya, khair, Mbak. dan beberapa Ada yang tanyakan? Saya tutup dulu ya. Vina mau nanya, Sebelah, dulu sebentar pernah Mbak siapa? Mbak Susi Susi. sebentar. Iya. ya, Perlu diperhatikan satu lagi, ya. Dalam mengi'robi, ini bisa ditulis. Dalam mengi'robi, ya. Jadi langkah mengi'robi suatu kalimat bisa ditulis langkah mengi'robi suatu kalimat. Kita harus tahu yang pertama kedudukannya. Kedudukannya apa dulu? Apakah dia fa'il kah, fa'il kah, atau maf'ul bihi kah, atau isem majrur kah, ya, dan lain sebagainya. Oke, kalau sudah tahu kedudukannya, maka kita harus tahu statusnya. Apa? Marfu kah, ya, atau mansub kah, atau majrur kah, oke, dan lain sebagainya, statusnya. Ya, kalau sudah tahu kedudukannya, kita lihat statusnya. Statusnya dia apa? Oke. Nah, keadaannya apa? Ya, kalau fa'il keadaannya kan selalu marfu. Kalau maf'ul bihi keadaannya selalu mansub. Kedudukan dan yang kedua keadaan, maaf, keadaan. Kalau sudah tahu kedudukan, keadaan, yang ketiga tandanya. Tanda dari kedudukan tersebut. Tanda kedudukan tersebut. Ya, tanda kedudukan tersebut. Fathah kah? Dhammah kah? Fathah kah? Kasroh kah? Dan lain sebagainya. Insya Allah bisa difahami ya? Nah, ini langkah mengikropi suatu kalimat. Kita harus tahu kedudukannya terlebih dahulu. Kalau sudah tahu kedudukannya, kita masuk ke keadaannya, keadaan dari kedudukan itu. Kalau sudah tahu keadaannya, kita cari tandanya. Oke? Baik. Bisa ditulis. Udah ya, ini ya? Baik. Iya, saya. Baik, mungkin sampai sini dulu ya. Saya stop recordnya.